Camilan kenyal, berbentuk lonjong, berwarna putih transparan, dan mempunyai rasa yang menyegarkan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kolang-kaling. Bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat, merupakan pertanian unggulan yang dikenal hingga seluruh kabupaten kota di Lampung. Buah dari biji pohon aren berbentuk pipih dan bergetah ini menjadi ciri khas tanaman pertanian masyarakat setempat karena memiliki banyak manfaat. Saya, Diar Rahman, yang mencoba menyusuri tanaman tersebut, bertemu dengan Edi Yusuf, salah seorang petani aren yang hingga kini masih gigih menekuni pertanian tersebut meski telah berusia 58 tahun. Siang, Pak. Siang, Apa kegiatan hari ini, Pak? ini masih bebersihan untuk nebas Sekitaran aren rumput-rumput yang di sekitaran batang aren. sini. Iya. Mau panen aren, Pak? Ya, panen aren. Oh, iya. Ini ada buah apa, Pak? Ya, kulang-kaling. Kolang-kaling. Iya. Ini juga mau ikutan dipanen hari ini? Ya, hari ini kita akan panen kulang-kaling. Oh. Kulang-kaling ini kalau bahasa sininya, bahasa Lampungnya kiwol. Kiwol. Ya, kiwol bahasa. Dan ini merupakan salah satu makanan khas di daerah sini, di daerah Lampung Barat. Karena memang banyak di sini Banyak. ya, Pak ya. Bahannya banyak. Terus biasanya panen kolang-kaling ini berapa kali sehari atau nunggu seminggu atau gimana, Pak? Kalau kulang-kaling ini sering kita ambil kalau misalnya pas bulan puasa. Pas bulan puasa. Tapi di sekarang ini karena masyarakat sudah tahu ini adalah rupanya salah satu obat dan makanan enak, makanya setiap hari mana yang sudah tua kita panen. Apa aja sih, Pak, manfaat kolang-kaling itu? Manfaat kolang-kaling ini bisa kalau misalnya kita mau diet, bisa kita makan ini. Cocok Kolang-kaling, untuk diet. ya. Jadi salah satu manfaatnya Ya. untuk diet juga bisa. Untuk diet, Obat? untuk obat untuk gimana? obat bisa kalau misalnya rematik apa termasuk apa yang tulang agak ini rematik apa asam urat apa bisa. Bisa apa juga. pengapuran. Pengapuran. Kalau untuk pengapuran itu lebih Cocok. banyak dipakai orang. Kolang-kaling ini juga makanan yang paling enak. Apalagi kalau kita olah, ini kita semua pakai dari bahannya dari aren semua. Jadi gulanya kita pakai gula aren dan kolang-kalingnya ini udah itu kita bisa bikin juga kayak sebangsa dengan makanan khusus atau kayak permen juga bisa. Oh, jadi kombinasi gitu, iya, antara kombinasi, gula ya. aren sama kolang-kaling ini ternyata Kolang-kaling. bisa jadi makanan yang lezat ya. Makanan yang lezat, ya. Oke. Ini ngelihat yang udah siap panen sama yang belumnya itu gimana, Pak? Kita lihat aja dari bawah, jadi yang kira-kira yang kayak ini udah bisa pas. Kalau dia mulai kuning-kuning atau apa, berarti sudah tua, sudah tidak bisa lagi kita panen. Jadi nunggu dia ukuran atau apa, Pak, itu? Oh, ini kelihatan dari kulitnya. Kulitnya. Iya, kalau kulitnya udah hijau, udah ukurannya agak besar, ini baru bisa di ini. Oh, kalau kuning justru Kalau udah kuning sudah menjadi untuk bibit, bisa untuk bibit, iya. aren. Iya. Berbagai macam manfaat dari buah kolang-kaling dari hasil pertaniannya ini dikupas lebih detail sepanjang banyaknya pertanyaan yang saya sampaikan. Edi mengaku, untuk saat ini ia telah menyusun rencana lain untuk pengelolaan kolang-kaling yang biasanya identik dengan makanan ringan berbuka puasa, menjadi salah satu makanan khas baru yang belum pernah ada sebelumnya.
Oh ya Pak, Dian tuh sering ngelihat jajanan dari kolang-kaling Iya. atau olahan dari kolang-kaling. Apa sih Pak yang membuat kolang-kaling olahan Bapak nantinya beda sama kolang-kaling di luar sana gitu? Jadi kolang-kaling ini kalau yang olahan kita rebus pakai gula merah, pakai gula aren, udah itu sampai kering. Jadi kolang-kaling itu rasanya sampai dalam-dalamnya rasa daripada gula aren. Jadi meresap gitu. Meresap sampai dalamnya. Memang prosesnya lebih kurang kita buat itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Dan ini kita rencananya untuk salah satu makanan yang ini. Dan terus terang saya berniat memperbanyak kebun aren ini dan ini adalah salah satu niat saya. Karena apa? Saya 2016 berangkat haji. Ya. Jadi waktu saya haji itu kami itu dibawa dari ke Tempat haji. kebun kurma. Jadi di kebun kurma itu disitulah bisa untuk agrowisata. Jadi semua hasil produksi daripada kurma dijual di waktu di Mekah. Jadi saya berpikir setelah saya pelajari dan mimpi saya dan doa saya di Mekah juga, kita ini, masyarakat kita ini bisa hidup dari aren ini. Jadi sementara aren ini kan terus terang semuanya bermanfaat. Dari Mulai dari ijuk, ijuknya bisa kita manfaatkan untuk sapu, untuk atap rumah, untuk segala macam. Udah dari ijuk, kita mulai dari lihat dari pelepahnya ini. Nah ini merupakan salah satu untuk bisa sapu lidi. Dalamnya ini ya Pak, Dalamnya ini. Dan ini rencananya kita akan bikin seperti dompet apa-apa. Kerajinan tangan untuk ya, Pak, kerajinan, ya? untuk kerajinan dompet apa untuk Tas gitu ya. tas Dikeringkan dulu dikeringkan berarti? dulu. Kita keringkan dulu baru kita anyam. Dan ininya juga bisa untuk sekarang ini dipakai orang untuk pesta-pesta. Dekorasi Ganti ya? daripada piring. Nah untuk ganti piring ini yang sekarang ini. Nah ini dari ini aja, belum dari ininya dia punya nira. Dan ini salah satu sumber daripada bioetanol. Bioetanol yang paling bagus menurut pendapat saya dan saya baca-baca di buku adalah dari pohon aren, dari gulanya, untuk bioetanol. Artinya ini bisa untuk menggantikan kalau seandainya bahan yang bensin apa segala macam sekarang ini kan semuanya dari bio. Makanya saya berpikir, saya berkeinginan, berangan-angan, inilah salah satu untuk pengganti daripada BBM kita. Oke, jadi memang banyak potensi dari pohon aren ini Banyak, ya, semuanya ya. bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Nah nantinya kolang-kaling ini mungkin rencananya nanti bisa jadi semi kurmanya di sini atau gimana? Bisa Gitu. kita ini. Sementara kalau kita udah masak ini semuanya itu bisa kita makan semua kolang-kaling ini. Kalau kurma kan ada bijinya di dalam. Dari sagunya, sagu yang terbaik adalah dari sagu aren. Sagu ini. Jadi kalau kita misalnya kayak moris, apa-apa, kue segala macam itu banyak, atau kita makan pempek. Kita makan pempek, kita makan itu bahannya dari sagu aren. Oke, luar biasa. Semoga nanti semuanya terrealisasikan ya, Pak. Amin, amin. Oh iya, Bapak, ini Dian boleh ikut nggak Pak untuk ngelihat proses pemanenan dari kolang-kalingnya? Bisa. Oke. Ya, Pak. Coba Pak, Dian pegangin. Oh ya. Terima kasih. Ini kayaknya biar agak lebih ini, saya pinjam topinya. Boleh. Ya. Nah, pas juga di Dian. Iya. Setelah sekian lama berbincang, saya yang penasaran Coba ya. dengan cara memanen buah dari pohon aren ini. Kemudian menyaksikan Edi menapakkan kaki di atas sebilah bambu yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memanen buah kolang-kaling miliknya.
cukup susah. Edi yang sudah hampir 5 tahun terakhir mengupah orang lain untuk memanen, terasa begitu sulit untuk bisa mencapai puncak ketinggian dari pohon aren. Wah, ini dia Iya. kolang Nah, ini kaling. kolang kalingnya. Setelah ini baru kita bisa kita rebus. Setelah direbus, kalau enggak bisa juga dipanggang, tapi rata-rata direbus. Jadi setelah direbus, dia matang, kita iris di tengahnya ini. Kalau dia mau yang ini di pinggir sini, jadi kolang kaling ini super nanti. Oke. Jadi yang sebelah sini yang super, yang sebelah sini yang kecil-kecil. Nah itu cara ini nanti. Cara buka kolang Setelah kalingnya. diiris, baru dicongkel. Nah baru setelah itu dia putih, yang putih-putihnya itu kita cuci lagi. Selesai sudah bisa diinikan lagi, diolah lagi, diolah menjadi makanan. Oke, berarti kita bisa lanjut ke pengolahan ya Pak ya? Bisa siap. Bisa sampai 10 tandan. Edi juga mengakui, selain isi dari buah kolang kaling yang rasanya menyegarkan, dari buah yang berbentuk lonjong dan berwarna putih transparan itu juga memiliki banyak manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan, sesuai pengalamannya di puluhan tahun bertani pohon aren, tidak sedikit masyarakat yang menderita penyakit asam urat atau lainnya sembuh dengan mengkonsumsi kolang kaling yang dicampur gula aren yang terbuat dari air nira. Oh ya Pak, dari tadi Dian tuh dengar suara musik Lampung gitu di sini Pak. Iya. Itu dari mana sih Pak asalnya? Itu memang musik Lampung, budaya Lampung, dan saya memang senang. Oh iya. Dan saya kadang-kadang kalau saya ke kebun, saudara saya juga ikut untuk apa namanya? Selingan waktu lah ya Pak. Selingan waktu untuk hiburan kayak gitu. Di mana nih Pak biasanya main musiknya itu? Kadang-kadang kita main musiknya kita di kebun, di gubuk. Kalau misalnya udah mau ini, tapi untuk hari ini dan setiap hari juga saudara saya ikut, dia bawa gambus. Silakan kita lihat ini. Ininya perlu ya. Nah ini apa namanya topinya? Nggak sadar ya. saya. Terima kasih ini. Iya Pak. Ayo mari kita lihat tempatnya. Setelah mendapatkan banyak informasi seputar manfaat kolang kaling, saya yang sejak awal cukup terkesima dengan bagusnya irama musik Lampung yang dimainkan menggunakan gitar gambus, mempertanyakan kepada Edi. Sebab selama saya mengikuti pertanian yang digeluti warga dari hampir seluruh kabupaten kota, belum pernah mendengar irama musik tersebut ada di lahan perkebunan. Sebelah mana Pak? Di sebelah sana. Oh Iya ada, ini ada dekat. Nah, ini musik yang kesenangan saya untuk hibur-hiburan saya kalau di kebun, di ini. Jadi Bapak emang hobi atau emang untuk sendiri aja Pak? Ini, ini main gambus ini? Main gambusnya. Pertamanya apa namanya ya karena pengen. Udah itu sekarang jadi hobi dan sekarang ini keinginan saya untuk mengangkat apa seni budaya Lampung. Nah, makanya saya berharap juga dengan apa namanya ponakan sama saudara sama masyarakat seluruh Lampung Barat, mari kita
apa namanya, galakan, lestarikan adat budaya yang ada di tempat kita. Awalnya hobi. Lama-lama pengen melestarikan juga, ikut serta melestarikan seni budaya Iya, Lampung. betul, ya. Bisa kita lihat nanti di Gubuk, saya akan nyanyi. Oke, siap. Nanti punya dia lagu, lihat ya. ya. Oke, siap. Ya. Boleh Pak, kita main, saya dengar Bapak main gambusnya. Oh ya, bisa. Nanti kita di kebun, di Gubuk akan kita main di situ. Ya. Jadi gitar dia khusus pahit, ni nunggu kebun. Siap, ya. yo. Jadi nyak ko gaya api pais, hibur-hiburan sambil ngisi api gelar ni waktu. Yo, ni nunggu kebun. Yo. Uyun ke kebun je yo. Siap, yo. Ayo. Mari Pak. Yo, terima kasih. Di sini ya Pak ya? Iya, ini gubuk kita ini. Kebetulan Cantik ini banget ya Pak. kolam. Kolam. Ini ada isinya nggak Pak? Ini ikan yang kita pelihara di sini. Ikan gabus, ikan mujair, palau. Ya, ini gubuk kita di sawah. Dan nggak sabar nih dengerin Iya. Bapak nyanyi. Iya. Ajo, Dian, nama. Ayo kan main koram pantun lagu Sanap Kon. Domit kota, rasani sungkan mulang, sana pekon ajoya, kekalau uri senang. Santong nyambung kedua, dipa juga jengani, waktu lima dan lupa. Yuk kita lambung barat, bandar ni kota liwa, anggum dalemu pakat, tiba rom ke jamaah. Lampung Barat Ram Sinji, di bawah gunung Pesagi, lakoni Mama Edi, dan lupa Minawari. Dormi kota,
Sana pekon ajoya, sana pekon ajoya, kekalau senang. Ulun tuha puari, santo nyambung ko doa, dipa juga dengan ni, dipa juga dengan ni, waktu lima dan lupa. Yukidah Lampung Barat, bandar ni kota liwa, hanggum dalemu pakat, hanggum dalemu pakat, betik barong jejamah. Lampung Barat Ram Sinji, di bawah gunung Pesagi, lakon ni Mama Edi, lakon ni Mama Edi, jangan lupa Minah Wari. Wah, keren banget Pak. Iya, ya, terima Ini kan kasih. bahasa Lampung ya Pak Iya, ya? betul, ya, ya, ya. Artinya apa sih Pak? Artinya kalau bait yang pertama itu tadi, mido mil kota, rasanya sungkan mulang. Jadi jalan-jalan ke kota, rasanya tidak mau pulang setelah kita di kota. Jadi kita di kota ini bisa kita sekolah, mencari pengalaman kerja, atau kita usaha lainnya. Setelah udah agak lama di kota, karena ini kita nggak mau pulang lagi. Nah, makanya selanjutnya sanak pekon ajoya ini tadi kekalau huri senang. Jadi yang jalan ke kota ini sanak pekon, anak desa. Nah, doanya anak desa ini mudah-mudahan hidupnya sejahtera. Nah, itu. Luar biasa ya Pak ya. Berarti ini menceritakan Ya. Lampung Barat juga Ya. sekaligus ya Pak ya. Keren, Pak. Dari kesehariannya bertani kolang-kaling dengan diiringi musik Lampung, seorang tokoh masyarakat di Lampung Barat berhasil menciptakan sebuah lagu. Dari Wai Mengaku, sampai jumpa di Silopekon berikutnya.